Bab 1173. Puppet Pendekar Kaisar. Saat warrior yang menyerbu ke arah kota kiamat, pria paruh-baya berjubah kuning menghadang di depan warrior yang lalu mengangkat tangan kanan menebas ke arah depannya. Krut. Aura pedang raksasa mendadak muncul, menebas ke arah warrior yang dengan kuat. Satu tebasan ini, dimensi hampa langsung retak. Suara sangat menggemparkan. Di kejauhan, warrior yang pun tersenyum, menarik keluar pedang darah dari sarung pedang kuno, lalu menebas. Wush! Kemudian terdengar suara deru pedang, energi pedang warna merah melintasi langit dan menghantam di atas aura pedang. Bom! Suara ledakan yang kuat, aura pedang dan energi pedang meledak dan menyebar ke segala arah. Di arena, pria paruh-baya berjubah kuning berjarak ratusan meter dengan warrior yang mereka berdua tidak menyerang lagi. Warrior yang memandang pria paruh-baya dengan senyuman di wajah, "Jujur saja, kamu ingin membunuhku satu serangan, itu mustahil. Tentu saja, jika kamu menyerang sekuat tenaga mungkin bisa membunuhku. Tapi, jika aku bertarung mati-matian, juga ada kesempatan membunuhmu, meskipun tidak bisa membunuhmu, setidaknya bisa membuatmu terluka parah. Jika kamu terluka parah, maka kota kiamat akan dalam bahaya. Tentu saja, di kota kiamat mungkin masih ada pendekar kaisar, tapi aku tidak salah menebak, dia sekarang masih belum keluar, atau tidak berada di kota kiamat, betulkah?" Pria paruh-baya berjubah kuning memandang warrior yang cukup lama dan berkata, "Masalah ini masih belum selesai." Selesai berkata, dia memutar badan berubah menjadi cahaya terbang ke kota kiamat yang ada di kejauhan. Saat ini, warrior yang mendadak menari pedang dan menebas, energi pedang masuk ke dimensi dan meledak. Selanjutnya muncul di depan pria paruh-baya berjubah kuning yang baru meninggalkan warrior yang. "Apakah ingin membuatku terluka, lalu membunuhku?" ujar warrior yang sambil memandang pria paruh-baya berjubah kuning. Pria paruh-baya berjubah kuning memandang warrior yang tidak bersuara. Saat ini, warrior yang lanjut berkata, "Sebenarnya, lukaku sudah cukup parah. Asalkan kamu mengeluarkan seluruh tenaga, ada peluang besar untuk membunuhku. Masalahnya, kamu berani tidak? Bisa tidak? Kamu tidak berani, kamu juga tidak biasa. Aku bisa saja kapanpun meninggalkan orang kota Loyun, lagi pula juga kota yang baru berkembang. Tetapi, kota kiamat sudah berjaya begitu lama, apakah kamu rela meninggalkannya?" Pria paruh-baya berjubah kuning memandang sekilas warrior yang lalu tersenyum remeh. "Kamu melakukan begitu banyak, berbicara begitu banyak, tujuan sebenarnya ingin melindungi kota Loyun, betulkah?" Warrior yang mengangguk kepala, lalu menengadah kepala melihat pria paruh-baya berjubah kuning dan berkata, "Jika sudah ketahuan denganmu, kenapa masih tidak berani bermain denganku? Aku tahu, kamu ingin melenyapkan kota Loyun adalah hal yang mudah. Dan aku mau melenyapkan kota kiamat harus mengeluarkan waktu yang panjang. Tetapi, kota kiamat akan dalam bahaya, karena ada seorang master yang setara dengan pendekar kaisar setiap saat terus dalam gelap mengawasi kalian." Pria paruh-baya memandang warrior yang sangat lama dan berkata, "Kita tunggu saja. Aku akan menunggunya." Selesai berkata, warrior yang pun terbang ke arah langit. Melihat punggung belakang warrior yang, pria paruh-baya berjubah kuning mengepal erat sepasang tangan, tatapan pun menjadi tajam. Sebelumnya dia sudah muncul niat membunuh, tapi berhasil ditahannya. Dia benar-benar khawatir, jika kedepannya ada seorang master yang setara pendekar kaisar dari gelap terus mengawasi kota kiamat, apalagi di saat ini ada satu pendekar kaisar kota kiamat yang tewas.
Kota Kiamat sebagai salah satu pihak kuat di dunia, juga memiliki banyak musuh. Asalkan memberi kesempatan pada orang-orang ini, maka pasti akan menyerang Kota Kiamat. Lalu, warrior yang mirip dengan orang gila, tidak. Dia memang orang gila. Orang yang sudah mencapai niat membunuh alam ketiadaan, bisa melakukan semua hal. Intinya, pria paruh baya berjubah kuning ini masih tidak ingin mati bersama. Mau membalas dendam tidak perlu terburu-buru. Pria paruh baya berjubah kuning menghirup napas dalam-dalam, menekan niat membunuh dalam hati, lalu melihat ke arah kota Loyun dan memutar badan menghilang dari langit. Di kota Loyun. Setelah warrior yang kembali ke kota Loyun, orang kota Loyun langsung bersorak. Kepulangan warrior yang ini menandakan warrior yang menang. Juga membuktikan kekuatan warrior yang setara dengan pendekar kaisar, mungkin juga bisa melampaui pendekar kaisar. Saat ini, semua orang pun melihat masa depan, tidak bimbang lagi. Ada master yang lebih kuat dari pendekar kaisar, Liga Pedang kedepannya pasti akan menjadi pihak kelas berlian. Berpikir demikian, semua orang pun kembali bersorak dan semangat. Setelah warrior yang kembali ke kota Loyun, langsung kembali ke kamar dan seketika memuntahkan darah. Dia mengusap darah di bibir. Warrior yang diam sejenak lalu duduk bersila di lantai, mengeluarkan batu kecubung dan mulai menyerap. Sebenarnya, pria paruh baya berjubah kuning ini tidak tahu, sebelumnya dia sudah dalam kondisi sekarat. Pertarungan sengit dengan pendekar kaisar, dia menguras banyak energi hitam, fisik sudah sangat lelah, akhirnya demi membunuh pendekar kaisar, dia dengan luka diganti luka, bisa dikatakan luka dia saat ini sudah sangat parah. Tentu saja, dibandingkan dengan kondisi fisik hancur yang sebelumnya, ini masih termasuk biasa. Tetapi, jika pria paruh baya berjubah kuning dia terus menyerang, maka dia akan dalam bahaya. Oleh karena itu, dia barulah berperilaku seperti orang gila dan mempertaruhkan nyawa. Dunia ini seperti ini, yang lemah takut yang kuat takut dengan yang tidak takut mati, yang tidak takut mati takut dengan yang gila. Orang normal, apakah akan bertarung mati-matian dengan orang gila? Pria paruh baya berjubah kuning adalah orang normal dan memiliki kepintaran, jadi dia tidak akan melakukan hal ini. Tentu saja, ini karena warrior yang memiliki kekuatan. Jika tidak ada kekuatan masih berani menggila, itu namanya idiot. Energi ungu kosmik terus memulihkan badannya, luka warrior yang pun pelan-pelan sembuh, hanya dalam 2 jam, luka di badannya sudah pulih 70%. Warrior yang sudah terbiasa dengan kekuatan menakutkan energi ungu kosmik, tapi tetap saja kaget dengan kekuatan energi ungu kosmik ini. Energi ungu kosmik dalam pemulihan memang sangat luar biasa. Andai saja bukan ada energi ungu kosmik dia juga tidak berani menggunakan cara bertarung tidak takut mati ini. Intinya, dia berani segila ini, selain fisik yang kuat, juga ada satu alasan yaitu energi ungu kosmik. Asalkan tidak mati dalam satu serangan, energi ungu kosmik pasti akan bisa menyelamatkannya. Warrior yang masuk ke dalam batin, melihat pusaran pusat energi yang ada di dalam fisiknya. Dia sudah mencapai pendekar suci, tapi pusaran pusat energi masih belum ada tanda-tanda pulih, apakah dirinya masih kurang kuat? Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan beranggapan seperti ini, karena pendekar suci sudah sangat kuat. Terutama, daya tempur dirinya, setidaknya di level yang sama, sudah sangat susah mencari musuhnya. Tapi, setelah melihat begitu banyak master, dia pun mengetahui pendekar suci sebenarnya sangat lemah. Jangankan pendekar suci, bahkan pendekar kaisar juga sangat lemah. Putri kaisar, Kuart,
dan Guardian yang pernah bertarung dengan Putri Kaisar, semuanya bisa membunuh pendekar Kaisar dengan mudah. Di atas orang ini, masih ada yang lebih kuat. Jangankan senior tua berjubah Tao yang merupakan master nomor 1 di benua penjara, juga Wuji yang menciptakan peta pedang galaksi, sudah cukup membuat orang mengagumi. Sedangkan senior berjubah Tao. Intinya, seiringnya kekuatan terus meningkat, dia menyadari dirinya semakin mirip sebutir debu. Diam sejenak, warrior yang menghela napas dan membuka mata. Tidak peduli bagaimana, asalkan Sheila King mereka baik-baik saja, mengenai pagoda Hongmeng, dia percaya akan segera diaktifkan. Karena pusaran pusat energi sekarang sudah lebih aktif dari sebelumnya, juga bersedia komunikasi dengannya. Jika saat membutuhkan energi ungu kosmik, pusaran pusat energi akan segera memberikan energi ungu kosmik. Tidak seperti sebelumnya, mau meminta energi ungu kosmik harus bertele-tele terlebih dahulu. Menggeleng kepala, menenangkan hati. Warrior yang mengeluarkan cincin penyimpanan pendekar Kaisar yang sebelumnya dia bunuh. Melihat isi dalam, ada 5.000-an batu kecubung, selain itu juga banyak barang lain. Tapi dia tidak tertarik lagi, karena senjata hitam dan keterampilan hitam ini rata-rata hanya tingkat dewa. Meskipun dia tidak menggunakan, tapi bisa diberikan pada orang Liga Pedang atau menjualnya. Liga Pedang sekarang sangat membutuhkan batu kecubung dan meningkatkan kekuatan. Menyimpan kembali cincin penyimpanan, warrior yang menggerakkan pergelangan tangan, tombak muncul di tangannya. Tombak ini berwarna hitam, pas menyentuh merasa dingin. Di permukaan tombak ada jimat misterius. Tingkat calon kaisar. Warrior yang melihat sekilas tombak ini, lalu mengangguk kepala dan meletakkan di samping. Selanjutnya menggerakkan pergelangan tangan. Muncul sebuah cermin berwarna biru yang sebesar telapak tangan. Ini adalah benda yang digunakan pendekar Kaisar sebelumnya menahan serangannya. Cermin ini berwarna biru, kelihatan biasa saja, tapi warrior yang mengetahui, benda ini sangat luar biasa, karena menahan serangan sekuat tenaga tapi tidak meninggalkan bekas di cermin ini. Berpikir sejenak, warrior yang menyimpan cermin ini, meskipun benda ini lumayan tapi baginya juga tidak ada gunanya. Karena fisiknya sudah mencapai tingkat kaisar, juga setara dengan senjata hitam tingkat kaisar. Oleh karena itu, kekuatan musuh bisa melukai fisiknya, tentu saja juga bisa menghancurkan cermin ini. Jadi, membawa benda ini juga sedikit sia-sia. Setelah menyimpan cermin, warrior yang hening sejenak, lalu mengayunkan tangan kanan, mayat pendekar kaisar tersebut muncul di depannya. Dia belum pernah membuat puppet pendekar kaisar, sebenarnya masih belum ada keyakinan. Karena membuat puppet selain menghabiskan energi, juga mungkin akan terkena efek samping. Efek samping ini cukup parah. Bukannya fisik atau energi ungu kosmik bisa memulihkan. Jika sebelumnya efek samping ini masih tidak perlu ditakuti, tapi sekarang, jika dia terluka parah, maka kota Loyun akan dalam bahaya. Tentu saja, dia tidak akan menyerah. Jika dia hanya pendekar setengah suci pasti tidak akan mencoba, tapi sekarang dia adalah pendekar suci. Warrior yang tidak ragu-ragu lagi, mulai mengangkat sepasang tangan dan mulai memurnikan. Beberapa saat kemudian, mayat pendekar kaisar ini pun mulai bergetar, sedangkan kening warrior yang mulai berkerut, di wajahnya muncul butiran keringat. Bersambung.